Mitra bisnis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus bebas terdakwa kasus gagal bayar dan investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosurya Jun Indria. Majelis Hakim menilai ide mendirikan KSP Indosurya sepenuhnya dari Henry Surya, di mana tidak ada kerjasama dengan Jun Indria sama sekali. Jun Indria merupakan Head of Admin KSP Indosurya yang bertanggung jawab langsung kepada Henry Surya selama 8 tahun dan membawahi 16 orang staf. Apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai vonis bebas Head of Admin KSP Indosurya yang merugikan 26.000 nasabah senilai total 106 triliun rupiah? Kami tunggu komentar Anda di 633-9160, 633-9160. Jadi ini adalah tontonan dan tuntunan yang berturut-turut kita nikmati dari bidang hukum. Saya sebagai orang awam yang buta terhadap hukum, ini dapat pelajaran yang beruntun. Kemarin masalah Baradae, yang sebelumnya masalah apalagi sekarang masalah 100 triliun ya. Itu sampai bebas, itu luar biasa. Ini ada apa dengan hukum kita nih ya? Ini kalau Ibu Juninya vonis bebas sih mungkin lumrah ya, karena dia itu cuma kaki tangan saja. Yang pentolannya itu ya Henry Surya, yang tiap dilihat itu ada tanda tangannya Henry Surya. Ya, dan kalau perlu ditelisik lagi itu bapak keluarga Suryanya, Henry Surya sendiri seperti ayahnya Pak Surya Effendi itu juga mesti terlibat, karena di fotonya beliau itu company profile, terpampang di mana-mana juga itu. Jadi ini memang masalah seperti koperasi bodong ini ya, itu serempak gitu. Mereka itu kayak ada klub gitu, feeling saya ya, memanfaatkan momentum COVID itu. Mereka bilang itu force lah gitu, dengan harapan bisa lepas dari jerat hukum gitu. Saya sih mengharapkan ada itu kasus-kasus kayak gini ya, hakim yang mulia itu bisa punya hati nurani gitu, bisa melihat ya, begini aja deh. Oke lah, ini masalah duit ya, hati nurani mungkin bisa goyang karena duit ya. Cuma tolong jangan sebodoh itu. Contoh gini nih, itu kan Indosurya kan katanya 100 triliun ya kan. Oke lah, 70 triliun dibalikin ke nasabah deh, 30 triliun tuh bagi-bagi aja. Mereka masih kaya kok gitu loh, ya, jangan dimakan semua gitu ya. Makasih. Kalau menurut saya itu yang anak buahnya itu, kalau emangnya dia nggak terlibat ya dibebaskan. Tapi kalau dia menerima aliran dana dan dari apa yang Indosurya tersebut, mana uangnya dipakai atau gimana, menerima dana, itu harus kena hukuman. Satu. Kedua, yang Henry Surya itu mesti harus di apa itu udah merugikan orang banyak. Itu hampir sekitar 23 ribu member. Itu harusnya dihukum seumur hidup itu. Terima kasih. Saya punya pemikiran seharusnya tetap masih dia ikut bertanggung jawab, tapi tidak bertanggung jawabnya sebesar ini siapa yang pemiliknya itu. Karena kenapa? Dia pasti sudah tahu hal itu gitu. Hal itu sudah tahu, tapi tetap kan dia tuh promosi, tetap yang menerima ini, menerima orang-orang tuh menabung kayak begitu kan. Dia sudah tahu gitu. Nah, dari sana seharusnya dia tidak ikut bertanggung jawab, walaupun misalnya dia tuh seperberapa yang ininya apa tuh hukumannya dia dari yang pemiliknya itu. Ini logika saja. Ya, kita sangat prihatin ya dengan keputusan-keputusan seperti ini. Dan akhir-akhir ini kok majelis hakim itu keputusannya seperti ini semua ya. Jadi uang di atas segala-galanya. Nah, jadi apalagi merugikan 26.000 lebih klien atau nasabahnya. Lalu dananya itu seratusan triliun. Itu bagaimana ya ini ya? Jadi bosnya itu melakukan pelanggaran besar, apalagi namanya investasi bodong. Siapa yang menginisiasi? Memang bosnya satu, jajarannya itu baik langsung maupun tidak langsung, itu kan di dalam hukum itu kan ada terkaitnya, tanggungan renteng. Jadi tanggungan renteng itu bosnya tanggung 100%, anak buahnya itu yang tiap hari
Kalau menurut saya ke satu, terutama bukan soal masalah hukuman, mau hukum mati itu nggak penting. Kalau bagi nasabah yang ditipu oleh yang kayak beginilah, usaha-usaha kayak begini, tolong dikembalikan 100% uangnya. Karena mereka tuh duit itu bukan gampang ya, yang saya tahu. Boleh hasil kerja keras, mereka kasihan sekali. Itu yang penting, dikembalikan. Jangan disita menenggaya sedikit pun. Itu yang satu. Terus yang kedua, untuk pencegahan ya Pak Jokowi jangan diem aja lah. Kalau OJK atau apa yang bagian saham ini nggak benar, tolong ditindak tegas. Diganti yang orang-orangnya, jangan begini terus. Kasihan Bu, nanti makin banyak yang jadi korban yang kayak gini-gini. Ya harusnya tuh sadar kalau diiming-imingi bunga gede itu harus tanda tanya supaya tergiur. Udah berapa kali dari dulu yang begitu tuh pada kabur. Saya tuh tahu tuh Indosuria tuh sampai ke pasar-pasar juga ditawarin, mau nggak nih masuk beginian, bunganya gede apa gitu. Kan dari dulu udah tahu banyak yang kemakan. Nggak usah tergiur di bank yang biasa saja. Gitu, kalau ada uang investasi beli rumah kayak beli apa kayak gitu, daripada terus itu bunga gede akhirnya hilang semua. Itu hukumnya harus tegas, tidak boleh. Itu pemerintah harus lihat, mesti kembalikan kepada yang nasabahnya dong, jangan dilepas bebaskan aja begitu. Dan makasih. Kata Tommy sama Ibu tadi benar, tapi gimana negara kita amburadul, ya nggak? Susah. Jadi hukum kita tuh gimana ya? Jadi mesti Jokowi turun tangan, baru bisa. Dia kan paling atas kan. Kalau Jokowi nggak turun tangan, dia nggak sukses di jalan tol, gagal dihukum. Nah itulah, tinggal dipilih. Dan terima kasih. Ya memang undang-undang kenyamanan investasi ini belum ditanggung sepenuhnya ya. Baik dilaporkan secara langsung oleh pemerintah atau otoritas jasa keuangan. Jadi ini susahnya investor yang tidak tahu notabene sebenarnya ini perusahaannya legal atau tidak, legal standing atau tidak, kan tidak tahu sepenuhnya. Akibatnya itu apabila perusahaan itu kolab, dia akan meninggalkan investor dan tidak bisa mengembalikan dana yang sedemikian besar. Ini berbahaya sekali buat publik umum. Nah kalau mereka investor itu kan perlu dananya untuk menyambung kehidupan keluarganya, tidak sepenuhnya diketahui oleh yang menyelenggarakan penanaman modal tersebut. Jadi akibatnya ya seperti ini. Kalau sampai dinyatakan gagal bayar ya tentunya mereka kecewa, karena dana itu yang diinvestasikan mungkin digunakan untuk perumahan atau kelangsungan hidup hajat orang banyak, kan harusnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira ini pelajaran juga buat penanaman modal ya, investor penanaman modal yang betul-betul menyelidiki ini legal standing atau tidak nih perusahaan yang akan diinvestasikan. Karena kalau tidak ya akan terus menerus terulang seperti sekarang ini. Banyak lagi korban yang menjatuhkan karena investasi bodong seperti ini. Ya, saya sih tidak menyangka kalau hakim bisa bertindak sangat adil. Terdakwa yang dibebaskan itu kan orang kerja, dia makan gaji. Yang harus bertanggung jawab yang diri Surya, harus dihukum seberat-beratnya, bila perlu ya hukuman mati tuntutannya. Orang kerja mana boleh kena, dia kan kerja makan gaji. Ini baru adil namanya. Bosnya harus dihukum seberat-beratnya, makan duit. Terima kasih. Menurut saya sih gini ya, kalau masalah putus bebas itu ya prinsipnya sih kalau memang kita ada keterlibatan cuma sekedar sebagai atasan sama bawahan, itu ya harusnya sih memang nggak ada hubungan ya, nggak perlu dipermasalahkan ya. Dan memang betul yang harusnya sih diputuskan sama hakim ya, karena kan ini cuma sebagai perintah dari atasan dan dia sebagai karyawan itu. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta, Jabodetabek, jangan pernah percaya kalau ada investasi-investasi yang too good to be true. Kalau sampai 3 kali lipat, 5 kali lipat hasil imbalnya, itu kadang-kadang ada unsur-unsur spekulasi. Nah, mengenai yang, jadi hati-hati, walaupun itu ada kelas-kelas trading segala macamnya, ini orang juga trading cari makan. Mereka kalau bisa kaya sendirian nggak bakal bagi-bagi. Jadi terlalu naif kalau kita bisa percaya. Jadi lebih bagus bisnis yang real-real saja. Nah, mengenai yang vonis bebas sebagai masyarakat, saya pikir ini harusnya jaksa bisa banding. Karena meskipun dia bukan pelaku utama, sebagai kepala admin patut diduga orang ini memberikan bantuan dalam melakukan
ya, perbuatan melanggar hukum, yaitu penipuan. Jadi dia tidak pelaku utama, tidak pemilik, tidak sebagai mediator tadi dikatakan, tetapi dia membantu kelancaran itu. Nah, JPU bisa melakukan forensik digital, email-email, surat, internet, kemudian WA dan sebagainya, di mana sebagai kepala admin mustahil rasanya dia tidak tahu bahwa skema-skema investasi yang diberikan ini mengandung unsur resiko yang tinggi, penipuan, dan dia mustahil tidak melancarkan apa yang disuruh oleh bosnya, dan dia mendapatkan manfaat dari bantuan dia kepada si pelaku utama, yaitu berupa gaji dan fasilitas. Jadi jaksa harusnya atau masyarakat harusnya melakukan banding atas vonis bebas itu. Terima kasih. Ya, saya persis sama dengan komentar yang Bapak yang barusan. Jadi masyarakat satu hati-hati, tidak ada makan siang yang gratis. Semua pengusaha-pengusaha yang sejenis seperti ini menghimpun dana masyarakat, dana pihak ketiga, karena mereka bukan perbankan, dan utamanya tentu adalah keuntungan sebesar-besar bagi pribadinya, bagi keluarganya, bagi kroni-kroninya, bagi kelompoknya. Oleh karena itu, baik direksi maupun head of administration dan jajaran-jajarannya itu tidak mungkin tidak tahu dan tidak mungkin tidak membantu. Oleh karena itu, pelaku utama dan yang membantu secara langsung maupun tidak langsung, semuanya itu harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan semaksimalnya. Karena merugikan 20 ribuan orang. 20 ribu orang itu mungkin ada orang yang punya uang, ada yang miskin. Miskinnya minta ampun juga ada, yang pinjam-pinjam uang juga ada, keluarganya berantakan juga ada. Itu lebih dari kasus-kasus besar itu. Oleh karena itu, hakim jaksa penuntut umum itu lakukan banding, dan hakim juga jangan hanya melihat hukum yang sesuai dengan yang tertera di buku hukum saja, tapi sisi kemanusiaannya, sisi keadilannya, sisi penegak hukum seadil-adilnya bagi 20 ribu nasabah yang dirugikan dan keluarga-keluarganya, kondisi keluarganya jadi seperti apa, itu keseluruhan perlu dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, sejernih-jernihnya. Oke, jadi kalau bisa bicara mengenai investasi, memang seluruh investasi pasti ada suatu resiko. Bahkan yang instrumen keuangan yang paling aman saja seperti deposito saja, kan uang kita tidak diam di bank. Di bank itu kan juga dipinjam lagi kepada pihak ketiga dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita masyarakat ini tidak tahu, apalagi pada saat kasus Indosuria itu bunga BI, bunga bank, deposito, dan segala macam return daripada penempatan dana itu memang lagi tinggi. Jadi Jiwasraya pada saat itu returnnya memang lebih tinggi daripada bunga pada umumnya, tapi tingginya pun tidak sampai seberapa tinggi. Jadi masyarakat ini kita di luar tidak begitu bagaimana ya, makanya dari itu peran OJK, peran pemerintah itu sebenarnya sangat penting. Nah, sekarang kan nasi sudah menjadi bubur. Pihak-pihak yang harusnya dipertanggungjawabkan kan semestinya ditahan dan juga di masa pengadilan. Disinilah masyarakat di luar juga tidak tahu, menunggu lagi bagaimana proses pengadilan itu bisa sejujur dan seadil-adilnya. Sehingga masyarakat ini kan nggak mungkin ngikutin setiap kali, setiap saat. Nasabah yang ada duitnya saja udah putus asa, apalagi nasabah yang nggak ada duit di sana udah nggak ngikutin lagi. Sambo saja punya kasus aja begitu besar aja, masyarakat akhirnya apa? Persidangan kan banyak yang bilang bertele-tele apa segala macam ya. Betul juga sama di kasus Indosuria ini. Bukan saja Indosuria, kita lihat kasusnya Jiwasraya. Yang kena kan hanya si Beni Cokro, tapi ternyata Beni Cokro buka banyak sekali list nama perusahaan ya, gede-gede ya, perusahaan-perusahaan yang mengasih semua, saya nggak berani sebut namanya itu semua udah disebut sama Beni Cokro, tapi pengadilan tidak menyelidiki sampai ke sana. Ini juga sama, Indosuria juga sama, pemiliknya pasti harus dihukum seberat-beratnya. Begitu juga dengan kita harus lihat keadilan daripada pengadilan sendiri, sampai mana harus dihukum orang-orang yang bekerja di dalam yang membantu pemilik bisnisnya itu. Seperti penelpon kedua bilang, nggak semua orang yang taruh dananya di sana, ada juga orang-orang yang miskin. Nah, orang-orang miskin ini kan selain miskin secara finansial, mohon maaf, mereka kan juga miskin informasi. Nggak mungkin mereka akan mengikuti pengadilan, apakah pengadilan ini bisa sejujur dan adil segala macam. Nah, ini kita taruh
kepercayaan masyarakat ini kepada hakim. Nah itu hakimnya itulah yang harus menentukan, sehingga tidak usah lagi perlu banding. Uang sudah hilang masih perlu banding lagi segala macam. Nah inilah yang sebenarnya ironis sekali. Bukan saja sekali lagi di kasus Indosuria, di kasus-kasus lainnya juga sama. Banyak sekali. Begitu kasus Jiwasraya terbuka, keluar semua. Asabri salah satunya ini yang kecil-kecil ini seperti yang Indosuria juga wilayahnya juga gede. Ada lagi mahkota segala macam. Pemerintah, OJK, masyarakat hanya bisa menaruh kepercayaan kepada mereka. Itu saja. Ya, satu itu ya nggak bener lah ya, masa dibebasin. Dia menikmati gaji yang ini, sorry to say ya, kalau dia mungkin dalam pergaulan dia sebut dia CFO, tapi sekarang udah posasikan dia ngomongnya kepala admin. Jadi kecil-kecilin itu sampingnya pengacara lah, supaya kontrol belas kasihan. Ibu itu kalau dia nggak tahu, itu udah puluhan tahun Indosuria bermain berapa ya, 104 triliun ya, terus terkumpul, kan luar biasa itu. Kedua, ini nasabah yang nabung di situ juga banyak nggak bener lah, karena rakus kasih janjiin returnnya segini nggak make sense punya. Dia bisnis apa sekarang, usahanya apa kan nggak jelas. Pokoknya temennya itu, jadi ada tamaknya di situ juga, ada salah juga lah. Tapi menurut saya yang paling salah adalah OJK. Kenapa sekian puluh tahun didiemin? Itu sistem begini ya, nggak benar. Jadi nanti juga bakal muncul lagi kasus yang lain karena nggak memberi efek jerah. Begitu. Ini keputusan benar-benar gila dan gila. Satu, investasi bodong yang di Tangerang dihukum cuma sekian berapa tahun ya. Terus uangnya disita untuk negara. Orang yang udah investasi disita oleh negara. Kacau nggak? Nah sekarang ini puluhan triliun, ratusan triliun ya. Nah itu bebas. Wah ini uangnya pasti kencang banget nih yang ngalir nih ke oknum-oknum hakim, mungkin jaksanya juga ya. Gila. Ini benar-benar Indonesia gawat hukumnya ya. Sangat prihatin. Terima kasih. Saya juga sama sebagai warga negara itu turut prihatin, sangat prihatin terhadap perundangan keputusan-keputusan dari pengadilan, dari hakim. Jadi hukum itu harusnya adalah dulu. Kalau mencegah tidak bisa kelolosan, maka harus dihukum. Hukumnya itu tentu adalah hukum yang seberat-beratnya agar menyebabkan efek jerah atau kapok, bahasa pasarnya harus sampai kapok. Kalau begini kapok di mana? Itu mencelakai 20.000 orang nasabah yang mencari uangnya itu jelas susah bayar. Orang kaya tetap kaya, mungkin uangnya dia sudah pindahkan kemana-mana. Oleh karena itu, menurut saya, itu jaksa penuntut harus mengajukan dibanding agar tetap dihukum baik pemiliknya maupun jajaran direksi dan jajarannya, masuk juga yang tadi itu kepala administrasinya itu, head of administrationnya itu juga sama, termasuk juga orang-orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang ikut. Semua itu kan bisa dilacak. Kepolisian juga bisa lacak, hakim, jaksa, semua harusnya bisa dilacak. Yang melakukan kejahatan-kejahatan yang extraordinary ini semua harus bisa dilacak karena mencelakai 20-an ribu orang itu besar sekali. Itu sudah sama dengan mau satu kabupaten, satu kota Madia sudah. Jadi ini tidak ada melanggar dan melukai semangat keadilan bagi seluruh warga negara. Itu sudah melanggar itu. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali, lalu diajukan banding agar si pelaku dan jajarannya itu sampai kapok, lalu kalau perlu dilipat gandakan hukumannya supaya generasi-generasi berikut dan kroni-kroninya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya tidak melakukan hal yang serupa. Dari pengalaman dan juga kronologi, saya kira ini memang menjadi perhatian yang super serius, karena yang mencuri ayam atau berbuat
korupsi ini sangat kontra ya. Mencuri ayam itu bisa hukumannya 2 tahun 3 tahun. Tetapi ini benar-benar koruptor yang mengorbankan 26.000 peserta itu bisa bebas. Ini hukum Indonesia ini ya ibaratnya di pengadilan itu hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam. Akibat apa? Akibat jangan-jangan yang memproses perkara itu juga sama dengan si koruptor itu. Jadi ini hukum Indonesia ini saya kira itu perlu ditinjau kembali lah. Terima kasih. Oke, saya punya pandangan mas singkat. Ini yang kejaksaan atau kehakiman mereka yang memutuskan itu. Mungkin mereka lulusan di kandang kebo atau kandang setan ya. Jadi nggak ada keadilannya gitu. Baik, sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.